Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan informasi tentang bagaimana cara membuat SKP Jabatan Administrator tahun 2021 ini, atau nanti membuat sasaran kinerja bagi jabatan administrator pada tahun 2022. Ini adalah form SKP yang digunakan untuk jabatan administrator. Ini adalah form untuk membuat sasaran kerja PNS bagi jabatan administrator. Dalam hal ini adalah data pegawai yang dinilai. Artinya ini adalah untuk data pejabat eselon 3. Namanya, NIP, pangkat golongan ruangnya, jabatannya, dan unit kerjanya. Sedangkan pejabat penilai kinerjanya adalah eselon 2. NIP-nya berapa, pangkat golongan ruangnya, jabatan atau unit kerjanya. Dan di bawah ini adalah nomor, rencana kinerja, indikator kinerja individu, aspek, dan target. Nah, kita akan mencoba memberikan informasi bagaimana cara mengisi tentang form SKP jabatan administrator ini. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini pada nomor seperti biasa kita membuka nomor 1 dan seterusnya nanti. Dan yang berwarna kuning ini rencana kinerja. Untuk rencana kinerja administrator ini diambil dari sasaran kegiatan. Jadi untuk rencana kinerja bagi jabatan administrator itu diambil dari sasaran kegiatannya. Ini bisa jadi kita lihat nanti di dalam DIPA-nya atau di dalam DPA-nya. Dan ini kalau kita lihat khusus pada Kementerian Agama, kita akan melihat cara membuat SKP ini. SKP pejabat administrator pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan unit pelaksana teknis disusun berdasarkan rencana strategis kantor Kementerian Agama Kota dan unit pelaksana teknis serta perjanjian kinerja dengan ketentuan. 1. Rencana kinerja diambil dari sasaran kegiatan. Artinya, pada rencana kinerja ini diambil dari sasaran kegiatannya. Maka ini adalah contoh dari sasaran kegiatan dari administrator tersebut. Ini ada 1, 2, 3. Nanti akan ada sampai 21 rencana kegiatan yang diambil dari sasaran kegiatan administrator ini. Selanjutnya kalau kita lihat kedua, indikator kinerja individu diambil dari indikator kinerja sasaran kegiatan. Artinya pada kolom yang berwarna ungu ini, indikator kinerja individu diambil dari indikator kinerja sasaran. Maka indikator kinerja sasaran dari rencana kinerja administrator ini adalah yang pertama, untuk rencana kinerja meningkatnya kerukunan umat beragama, maka indikator kinerjanya terfasilitasi dan terbinanya lembaga keagamaan. Ini ada 2 indikator kinerja individunya. Terselenggaranya pembinaan masyarakat, aspeknya kuantitas. Untuk aspek ini minimalnya harus ada aspek kuantitasnya, dan targetnya diambil dari perjanjian kinerja. Jadi untuk target ini diambil dari Perkin administrator itu sendiri. Maka silakan masukkan targetnya sesuai dengan Perkin pejabat administrator itu sendiri. Dan rencana kinerja yang kedua, contohnya meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian. Untuk indikator kinerja individunya yang diambil dari indikator kinerja sasarannya, yang pertama, terselenggaranya administrasi kepegawaian, terselenggaranya pemantauan dan penilaian kinerja kepegawaian. Dan untuk aspek kuantitasnya, ini contohnya 1 dokumen dan 3 laporan. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah untuk membuat rencana kinerja dari administrator ini. Jadi untuk memudahkan kita, silakan dilihat untuk berbasis anggarannya, dilihat di dalam DIPA-nya atau DPA-nya masing-masing. Dan untuk indikator kinerja individunya silakan dilihat dari indikator kinerja sasarannya. Dan untuk target silakan diambil dari perjanjian kinerja atau Perkin pejabat administrator itu sendiri.
Nah, demikian Bapak Ibu kawan-kawan semua untuk membuat sasaran kerja bagi jabatan administrator. Jadi sekali lagi kami sampaikan, untuk rencana kinerja ini yang berwarna kuning diambil dari sasaran kegiatan dari pejabat administrator itu, sementara indikator kinerja individu diambil dari indikator kinerja sasarannya. Untuk aspek, minimal aspek itu wajib mencantumkan kuantitas paling minimalnya. Dan untuk target dari SKP administrator itu adalah diambil dari perjanjian kinerja atau diambil dari perkin administrator itu sendiri. Jadi untuk pejabat administrator ini, untuk bahan pembuatan dari SKP-nya mesti melengkapi, pertama harus ada dulu renstra dari satuan kerjanya, yang kedua perkinnya, dan yang ketiga silakan dilihat di dalam DIPA atau DPA untuk rencana kinerjanya yang berbasis anggaran, dan boleh memasukkan di dalam rencana kinerja ini yang tidak berbasis anggaran nantinya. Demikian Bapak Ibu, informasi yang singkat ini, semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.